Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu aliyul azim. Jamaah salat subuh Masjid Fathul Ummah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari yang ke-26 ya, 26 ini di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan sebagian rangkaian ibadah pokok kita, baik ibadah pokok harian yaitu sholat yang 5 waktu termasuk subuh barusan, dan ibadah pokok di bulan suci Ramadan yaitu ibadah puasa. Dan hari ini kita akan menambah lagi rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yaitu terkait dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan itu semuanya, seluruh amaliyah ibadah kita yang sudah, mudah-mudahan dengan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kemampuan kita, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditetapkan dalam sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan di hari-hari, di waktu-waktu yang akan datang. Ibu dan Bapak, kajian kita minggu kemarin masih terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Di tarbiyahnya belum tersentuh. Jadi dakwahnya aja dulu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan-kesempatan lain kita membicarakan terkait dan tarbiyahnya. Karena antara dakwah dengan tarbiyah itu memiliki hubungan yang erat. Tarbiyah itu pendidikan, ya dakwah itu sebuah ajakan. Jadi tarbiyah itu bisa menjadi bagian dari gerakan dakwah. Kemarin kita, mudah-mudahan masih ingat saya, karena pengajian bukan hanya di sini gitu ya, materinya rupa-rupa, tapi ketika melihat masjidnya ya terbuka lagi memori, mudah-mudahan masih ingat dan terhadap lanjutan kajian kita. Kemarin kita membicarakan terkait dengan hukum atau status hukum dakwah, yaitu wajib yang melekat kepada setiap individu, itu dasarnya. Nah, yang kedua, dilihat dari gerakannya ini, dakwah itu berbasis 2 gerakan. Ini saya ambil dari ayat Al-Quran yang dibacakan pada muqaddimah atau pembukaan tadi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan. Di sini ada kalimat wa man ahsanu qawlan, siapa yang paling bagus ungkapannya, ucapannya, ya, perkataannya, mimman da'a ilallahi, dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal soleh. Nah, dari ayat ini bisa diambil bahwa basis atau pendekatan dakwah itu ada 2. Satu, dakwah bi ahsanil qaul, dengan cara ucapan. Yang kedua, bi ahsanil amal, dengan cara pekerjaan, perbuatan, perilaku. Nah, ini semuanya memiliki kewajiban yang sama. Cuman terkait dengan kompetensi orang. Ada orang yang mampu melakukan dakwahnya itu melalui ucapan. Ya.
Ada orang yang mampu melakukan dakwahnya itu melalui sebuah gerakan. Wa amilas sholihah. Nah, yang dakwah melalui ucapan, baik itu khutbah Jumat, pengajian, termasuk seperti yang saya lakukan sekarang ini dakwah bi ahsanil qaul. Jadi dakwah melalui ucapan, menyampaikan informasi-informasi, menyampaikan terkait dengan motivasi, menyampaikan terkait dengan wawasan melalui bunyi suara yang terangkai dalam setiap huruf, setiap kalimat yang dikeluarkan oleh siapa yang akan menyampaikannya, yang disebut dengan dai atau muballigh. Nah, di kita itu ada sebuah tradisi pengajian yang disebut dengan tabligh akbar. Ya. Dan sekarang sudah mulai surut Pak tabligh akbar itu. Dulu itu tabligh akbar terutama di perkampungan, mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berasal dari perkampungan. Itu tiap ada momen acara baik pribadi, keluarga ataupun lembaga, itu pasti ada tabligh akbar. Keluarga misalkan, pribadi misalkan ada seseorang yang naik jabatannya, syukurannya ceramah umum tabligh akbar. Bikin panggung, pasang sound system ya. Saya mengalami itu ya, dengan sound system yang seadanya di perkampungan, cukup dengan speaker yang disimpan di pohon nangka itu ya. Mic-nya pun juga masih besar ya, dulu itu mic apa itu namanya ya. Nah, ada orang yang sukses panen ngadakeun syukuran, bentuknya pengajian, undang muballigh, tabligh akbar disebutnya. Punya anak laki-laki usia yang sudah masuk usia dihitan, syukurannya itu tabligh akbar, undang kiai, undang muballigh, undang penceramah, undang qori'nya, lengkap itu. Apalagi pernikahan, maulid Nabi, Rajaban, hampir semua bulan ada kegiatan tabligh akbar yang saya lihat itu di perkampungan itu. Nah, itu saya masih ingat di Cianjur dulu ya, waktu kecil ada tipe-tipe muballigh ya. Ada muballigh yang saya waktu kecil itu melakukan ceramahnya itu khidmat sekali ya. Saya paling seneng kalau di kampung itu ada Kiai Cieuneur, Mama Lewi Goong, itu kalau dia tabligh akbar di panggung itu ribuan orang datang. Habib Ali juga demikian. Kemudian ada yang dari Bogor namanya Kibalap dulu itu. Pernah mendengar Pak ya? Kibalap yang sering menyajikan ceramahnya melalui hikayat ya. Ceritanya si Ahmad pakai peci merah itu. Nah, Kibalap sekarang ada di YouTube Pak, cuman suaranya aja, videonya tidak ada. Nah, kesininya ada seorang muballigh akademisi, profesor, guru besar, yaitu yang menjadi rektor pertama UIN Sunan Gunung Jati Bandung YIN, Profesor Anwar Musaddad. Itu saya waktu kecil dibawa, digendong oleh orang tua saya untuk menghadiri sebuah perhelatan dakwah melalui tabligh. Nah, itu Pak Anwar Musaddad itu keunikannya dulu itu sering bawa bor yang hitam itu, lalu bawa kapur. Kalau dia menceritakan orang yang ngaramet, yang di sawah, dia gambar. Itu keunikannya. Ya mungkin sekarang kesininya sudah pakai infokus dan lain sebagainya gayanya. Dulu itu waktu itu paling modern seperti itu. Nah, kesininya ada lagi monologis. Ya, dalam bahasa Sunda ada Pak Kiai Haji Abdul Fattah Ghazali yang sungguh luar biasa itu penjelasannya. Nah, itu tabligh akbar. Secara nasional kita mendengar Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, di Bandung yang sampai hari ini masih ada guru kita Pak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang berasal dari Cipanas Cianjur, masih ketua MUI sekarang. Nah, kemarin saya dites ceramah di hadapan beliau Pak. Jadi Nuzulul Quran Pemkot Bandung meminta saya untuk ceramah, dikira nggak ada Pak Miftah. Ternyata Pak Miftah sudah hadir duluan. Dan itu guru para mubaligh semua, usianya 82 tahun sekarang.
Dia bercerita, Pak Mujib, sekarang itu saya termasuk orang yang ketiga di kota Bandung paling tua katanya. Di antara sekian tokoh nomor 1 itu Pak Mansur Surya Negara katanya, 90 tahun. Tapi tetap energik. Dia bukan hanya di panggung, tetapi dia rekaman. Kiai Haji Jainuddin MZ rekaman, Kiai Haji Abdul Jalil rekaman, termasuk Pak Miftah Farid. Nah itu hampir semua momen-momen itu diadakan tabligh akbar, perhelatan dakwah melalui bi ahsanil qaul, ucapan, ceramah. Nah kesininya sekarang sudah mulai surut. Kenapa? Ini banyak analisis saya, banyak hal. Karena sekarang media itu banyak, ya. Orang kakak saya di Majalengka itu mau hajat. Mujib, tolong undang Pak Jujun. Oh iya Pak Jujun ya, Pak Jujun Junaidi. Ya, mau apa? Mau syukuran pernikahan. Saya tanya, kalau dulu banyak mustaminya, banyak audiensnya, banyak pendengarnya. Sekarang mikir 2 kali orang datang ke pengajian tabligh akbar itu. Ya, kenapa kalau dulu orang mendengar Pak Jainuddin MZ hanya di kaset? Orang mendengar Pak Ghazali hanya di radio, tidak melihat orangnya. Sehingga hanya mendengar suaranya, membayangkan wajahnya. Nah begitu datang diundang ke kampung, orang berbondong-bondong ingin tahu orangnya, ingin dialog langsung. Jadi ada kerinduan. Nah sekarang Pak Zainuddin MZ sudah berapa tahun meninggalkan kita, YouTube-nya masih ada, videonya masih ada. Jadi dipikirkan kembali, iya mustaminya pun juga harus diundang ternyata. Bukan hanya diundang tapi harus dijemput. Karena sekarang akhirnya begini kan, udahlah daripada ngadain pengajian, akhirnya berpikir pragmatis Pak dan ekonomis. Kalau pengajian malam hari keamanan pun juga harus ditingkatkan. Nyewa tenda jadi 2 kali, nyewa kursi jadi 2 kali, nyewa sound system jadi 2 kali. Lagian kebutuhan masyarakat sekarang ingin melihat Pak Jujun, ingin melihat Pak Ghazali, tinggal buka di HP-nya masing-masing. Akhirnya mulai surut itu tabligh akbar. Nah muncullah 2-3 mubalik ya, 2 mubalik ya, asalnya yang fenomenal, yang melakukan ceramah-ceramahnya itu tidak lagi di outdoor, tapi indoor di ruangan. Yaitu Abdul Somad dan Adi Hidayat. Itu kebanyakan tabligh akbarnya ceramahnya di dalam ruangan. Dan itu enak, tematik, sistematis. Kemudian ada lagi muncul orang yang melakukan kajian melalui literasi, Gus Baha. Ada lagi yang kajian fikih. Siapa? Buya Yahya. Wah, kita itu kaya Pak hari ini ya. Medianya banyak. Bisa di mana saja kan, media sosialnya bisa dengar melalui TikTok gitu kan. Sekarang kan ada TikTok ya, teman saya bilangnya Jamiyah Thariqah TikTokiyah gitu kan. Jadi pengikut komunitas TikTok gitu. Dan efektif juga. Saya banyak melihat, banyak belajar ilmu-ilmu yang tidak sempat belajar dari sana. Siaran langsung ya. Jadi jangan diharamkan TikTok itu. Kita haramkan TikTok sementara orang lain banyak memasok informasi-informasi jelek di sana, sementara kita tidak menggunakan untuk dakwah. Kita imbangi dengan dakwah. Ya, misalkan 1 detik, 2 detik, 3 detik, 10 detik bikin kata-kata, gitu kan. Ya. Nah, itu juga dakwah. Nah, itu adalah dakwah bi ahsanil qaul. Yang muncul para penceramah di kita itu. Dan penceramah itu sekarang banyak diketahui karena media. Maka orang sekecil apapun kegiatan, kalau mampu memanfaatkan media maka akan besar. Dan sebesar apapun kegiatan, kalau tidak mampu memanfaatkan media tidak akan bisa dilihat oleh orang banyak. Tapi ada negatifnya juga dari media itu. Saya sekarang sangat hati-hati ya, termasuk ya hari ini kan ini pakai media, pakai YouTube ya. Sangat hati-hati, takut salah Pak. Takut salah karena catat gambarnya, videonya ada kalau salah itu. Ya.
Dan sekarang itu efek dari media itu, yang dipercaya itu justru bukan berdasarkan ilmu. Ya, jejak digital dan viral, Pak. Siapa yang viral itu yang dipercaya, Pak. Ada orang yang benar berdasarkan ilmu tapi tidak viral, itu tidak laku, Pak. Jadi kebenaran itu sekarang ada kebenaran yang diakui berdasarkan media sosial, yaitu viral dan tidaknya. Saya pegiat tilawatil Quran, tilawah. Itu ada kori-kori teman saya, termasuk sekarang sedang berkumpul di Hotel Sultan Raja. Tadi saya juga berangkat dari sana karena sedang pembinaan MTQ. Ya. Juara internasional di Istanbul, juara internasional di Maroko. Ngajinya bagus, sesuai dengan tajwid. Tapi dia tidak viral di YouTube. Tidak ada yang undang, Pak. Ada seseorang yang juara kecamatan pun juga enggak. Ngajinya jauh dari tajwid, tapi dia viral di YouTube. Malah itu yang dianggap benar baca Quran, Pak, oleh masyarakat. Ini bahaya kalau begitu saya. Maka saya ke teman-teman, ayo viralkan ilmu kamu itu di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram, untuk mengimbangi. Jangan sampai orang percaya ya, padahal jelek itu, padahal buruk itu, padahal tidak sesuai dengan ilmu, tapi karena viral dipercayai. Nah, ini ya kita bagaimana mampu memanfaatkan media dakwah. Nah, yang kedua ada berbasis pendekatan bi ahsanil amal. Bi ahsanil amal itu dengan perbuatan, dengan perilaku. Ya seperti saya kemarin contohkan, ya dengan perilaku ada seseorang yang tidak mampu melakukan dakwah melalui ucapan, melalui ceramah, tapi dia mampu memfasilitasi orang, ya. Dia dakwahnya dengan membuatkan masjid besar, dia dakwahnya dengan membuat solokan, dia dakwahnya membuat jembatan, dia dakwahnya dengan otoritas, dia dakwahnya dengan kebijakan, ya. Maka di sanalah banyak orang memiliki kesempatan untuk menjadi dai, untuk menjadi juru dakwah melalui profesi dan kompetensi masing-masing. Ya, ini masjid di seperti ini megah, arsitekturnya bagi saya tidak sedikit ada kekurangan ini. Ya, saya sering berkomentar di sini mah tidak usah pakai AC, hegar semuanya, apalagi waktu subuh begini kan tidak ada tiang di tengah, nyaman sekali. Ini arsitek yang sangat bagus. Nah, ini dakwah tentunya. Dakwah melalui seni arsitektur. Nah, jadi dua pendekatan itu, ada bi ahsanil qaul, ada bi ahsanil amal. Bi ahsanil qaul di dalam Al-Qur'an juga itu qaul itu rupa-rupa. Ada qaulan karima. Sering nemukannya dalam Qur'an Pak ya. Ada qaulan baligha, ada qaulan saqila, ada qaulan sadida, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan layyina. Nah, ini qaulan karima, ini dakwah untuk siapa? Perkataan yang mulia. Qaulan karima ini dalam Al-Qur'an diperuntukkan untuk orang yang menjadi sebab kita ada, yang wajib kita hormati, yaitu orang tua. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbighfir warhamhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ya, wa qur rabbirhamhuma ya kama rabbayani shaghira. Nah, itu dan kesananya ada kalimat fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Untuk orang tua, untuk ibu dan bapak, komunikasi dari seorang anak kepada ibu dan bapaknya, janganlah menyembah selain kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian kesananya ada wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah Anda mengatakan kepada orang tua dan jangan membentak. Wa qul lahuma, ucapkanlah kepada kedua orang tua qaulan karima. Jadi objek dakwah itu bisa saja ibu dan bapak. Seorang anak mendakwahi ibu dan bapak.
Nah, bagaimana seorang anak mendakwahi ibu dan bapak? Pendekatannya qaulan, pendekatannya ucapan, perkataan, maka hendaklah ucapan-ucapan yang mulia. Ada qaulan baligo, ucapan yang komunikatif, yang tersampaikan, yang ada qaulan ma'rufa, perkataan yang umum sesuai dengan daerah setempat, urf, ma'ruf, perkataan yang sudah diketahui dianggap lazim. Ada qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Ya. Ada qaulan sakila, dengan perkataan yang penuh dengan hikmah, berbobot, bermakna. Ada qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Nah, saya melihat untuk perkataan yang lemah lembut ini, itu dalam Quran itu diperintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa itu kan objek dakwahnya, yang didakwahinya siapa, Pak? Fir'aun, ya. Fir'aun, ya, yang hidup pada masa Nabi Musa itu Ramses II. Jadi Fir'aun itu bukan satu orang. Jadi Fir'aun itu julukan, ya, gelar, ya. Jadi banyak sekali, dan bapak-bapak kalau ke Mesir, ke Kairo itu naik ke lantai 2 itu ada muminya 11, ya. Saya tiap ditugasi untuk ke Mesir, ya, melalui Umroh Plus itu pasti mengajak jamaah ke lantai atas itu. Di sana ada 11 mumi, tapi dari 11 mumi Firaun itu, Pak, saya tanya ke penjaganya, Firaun mana yang hidup dengan Nabi Musa? Itu penjaganya nggak ada yang jawab satupun. Nggak tahu yang mana katanya dari 11 itu. Ya, akhirnya saya tidak tahu yang mana yang dengan Nabi Musa itu. Dalam sejarah kan Ramses II, ya. Nah itu Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun itu dengan qaulan layyina, perkataan lemah lembut. Kenapa? Karena Nabi Musa punya problem dalam melakukan dakwah terhadap Fir'aun. Bagaimana problemnya? Ya, yang didakwahi orang yang menyelamatkan dirinya secara fisik, ya kan? Nabi Musa itu sudah dihanyutkan ke Sungai Nil, ya. Sungai Nil sekarang kecil, dulu itu sampai ke Giza. Giza itu yang ada piramid, ya, besar. Dan konon kabarnya di Sungai Nil itu banyak buayanya pada waktu itu, ya. Tapi diselamatkan oleh istrinya Musa, siapa namanya? Asia, terus dipelihara, ya, sampai besar, sampai suatu saat ada perlawanan dari anak kecil kepada Fir'aun itu, ya, sehingga marah sampai mau dibunuh. Begitu mau dibunuh, Asia mengatakan, jangan, ini anak kecil, ya, belum bisa berpikir seperti orang dewasa, coba aja kasih roti dengan bara. Dia milih mana? Ternyata milih bara. Dan Nabi Musa kabarnya adalah memakan bara itu sampai lidahnya itu cidra, sehingga Nabi Musa itu tidak mampu berkomunikasi lisan secara fasih, ya, tidak mampu berkomunikasi lisan secara fasih. Makanya ada doanya, kata orang Sunda disebutnya cadel, ya. Cadel itu dalam bahasa Indonesia apa, ya? Cadel, ya, cadel, ya. Hese di Indonesia gitu, ya. Nah, itu cadel itu bisa dua makna. Satu bisa cadel dalam makna fisik karena memang cedera lidahnya karena makan bara itu. Yang kedua, cadel dalam makna secara psikologis. Bagaimana tidak cadel? Orang yang menyelamatkan dari Sungai Nil, orang yang memeliharanya, orang yang membesarkannya, tiba-tiba mau mereformasi kekuasaannya, gitu kan? Bayangkan bapak dibesarkan oleh seseorang dari kecil disekolahkan, gitu kan? Nah, yang membesarkan bapak itu, orang itu sudah melenceng, berbuat jahat. Kita punya kewajiban mendakwahinya. Kita kan tanggung, ya Pak.
Gimana cara mendakwahinya? Tak kagok gitu kata orang Sunda. Aduh, hese tuh udah ngomong ke si bapak mah tuh udah cadel urang teh kan gitu bahasanya. Nah itu ada pendekatan. Makanya doa Nabi Musa itu apa dalam Al-Quran dalam surah Toha? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu yang diminta oleh Nabi Musa itu. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kenapa? Karena ada faktor psikologis, ini berhadapan dengan orang yang akan didakwahinya, dan orang yang didakwahinya itu adalah orang yang menyelamatkan dan membesarkannya. Wa yassirli amri, ini berarti Allah mudahkanlah urusanku. Baru yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah bebaskanlah apa yang membuatku sulit berbicara. Yafqahu qauli, sehingga siapapun yang mendengarkan pembicaraanku mereka paham. Ya. Jadi ini suka dijadikan doa khusus untuk para pemuda yang sedang belajar ceramah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bahkan itu doa ya sekolah diniyah dulu kalau mau keluar itu saya begitu. Rabbi shrahli sadri. Saya tidak tahu itu dari Al-Qur'an, padahal itu dari Al-Qur'an, dan itu doa Nabi Musa. Yang diminta oleh Nabi Musa 3. 1, lapangkan dada. 2, mudahkan urusan. 3, bebaskanlah apa-apa yang membuat sulit dia bicara. Nah, muncul yang ayat berikutnya, yaitu ya Allah berilah aku seorang partner. Kata Nabi Musa dalam doanya, dalam ayat berikutnya, waj'alli wajiran min ahli. Ya Allah berilah aku seorang asisten. Ya Allah berilah aku seorang bestie lah kalau bahasa sekarang. Ya Allah berilah aku seorang soulmate, seorang partner. Maka datanglah Nabi Harun. Nah, kalau sudah ada Nabi Harun, maka Allah melanjutkan firman-Nya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, datangi Fir'aun itu, innahu tagha, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas, sudah tiranik. Tapi konsepnya apa? Wa qula, dakwahi oleh kamu qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut di sini bisa ungkapan dalam bentuk oral communication, atau dalam bentuk strategi, smooth, menjatuhkan orang dengan strategi sehingga jatuhnya itu tidak terasa, tapi betul-betul terasa oleh Firaun sampai kejar-kejaran begitu kan. Nah, apa Firaun hari ini masih ada? Oh masih. Nah, di mana Firaun itu? Oh jangan-jangan di dalam jiwa kita. Jangan-jangan di dalam diri kita Firaun itu kan. Melampaui batasnya. Kenapa Firaun itu? Sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu kan melampaui batas. Maka itu qaulan layyina. Nah, itu adalah macam-macam qaulan. Nah, ini singkat saja sebetulnya kalau dibahas itu, maka masuknya itu kepada ilmu komunikasi nantinya. Kepada ilmu komunikasi. Nah, yang kedua itu tadi wa amilas sholihan, dengan perbuatan, perilaku dan lain sebagainya. Nah, lalu Ibu dan Bapak, bagaimana tahapan dakwah itu? Tahapan dakwah itu yang pertama ada yang disebut dengan dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu apa? Pelaku dakwah dan objek dakwah dirinya sendiri. Dari siapa yang didakwahi? Dirinya sendiri. Melakukan dakwah terhadap diri sendiri. Ini yang disebut dengan dakwah nafsiyah. Jadi melakukan dakwah terhadap diri sendiri, yang dakwahnya diri sendiri, objek dakwahnya adalah diri sendiri. Jadi memperbaiki diri sendiri. Mana dasarnya? Dalam Al-Quran itu ada dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, ku peliharalah, jagalah anfusakum, jiwamu, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Nah, ini dakwah nafsiyah. Yang kedua ada dakwah fardiyah, melakukan dakwah kepada setiap orang pribadi, dan ini dilakukan oleh Nabi.
bagaimana Nabi melakukan dakwah kepada antar pribadi, termasuk kepada Khadijah, termasuk kepada orang-orang yang terdekatnya, ya, dengan cara ajakan, dengan cara ucapan, dengan cara perilaku dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga, dakwah itu ada yang disebut tahapannya itu dakwah pi'ah. Pi'ah itu apa? Kelompok, ya, kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, ini termasuk kelompok besar. Nah, ini kita sedang melakukan dakwah fi'ah, kelompok besar. Nah, kelompok kecil mungkin 10 orang, halakoh. Kalau di tingkat mahasiswa dulu suka ada mentor ya, mentor gitu ya. Nah, itu dakwah fi'ah. Nah, ada juga yang disebut dengan tahapannya dakwah itu adalah dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah itu melakukan dakwah antar lembaga, antar komunitas, antar institusi, antar organisasi. Ya. Nah, sekarang banyak organisasi-organisasi dakwah di kita, ya. Ormas paling banyak itu di Indonesia, ormas keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada PUI, ada Jamiah Wasliyah, wah banyak sekali. Ada Tarbiyah dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian selain hizbiyah, tahapannya ada dakwah ummah, publik, komunitas besar. Nah, sekarang itu yang sedang digalakan itu diantaranya adalah dakwah syu'ubiyah qabailiyah, dakwah lintas suku, lintas budaya. Jadi ini tahapannya. Nah, bagi kita bagaimana? Nah, kita langkah awal adalah mendakwahi diri sendiri, apa yang disebut dengan dakwah nafsiyah. Metodenya seperti apa? Nah, metode dakwah nafsiyah itu, di antara metode dakwah nafsiyah itu adalah muhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri, mengkaji ulang. Muhasabah. Nah, melalui pendekatan muhasabah ini, ya, misalkan melalui i'tikaf, ya, sekarang kan sedang hampir tiap malam ada i'tikaf terus, ya. Malam 21 kemarin saya ngasih ceramah i'tikaf jam 2 malam di Masjid Al-Jabar. Ya. Subuh-subuh lari ke Pusdai, ternyata di sana penuh, di Istiqomah penuh, ya. Ya, di sini penuh juga yang i'tikaf, alhamdulillah. Nah, di dalam i'tikaf itu selain tilawatil Quran, selain zikir, dan kita muhasabah terhadap diri sendiri. Ya, paling tidak muhasabah terhadap diri sendiri itu paling tidak setiap mau tidur aja dikaji ulang dari setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan, apa setiap langkah kita. Ya Allah, Allah memberikan kaki, dari bangun tidur kaki ini mana langkah ini, banyak durhakanya, banyak ibadahnya. Ya Allah, aku diberikan tangan olehmu, tangan ini adalah anugerah dari Engkau, tidak semua orang memiliki tangan. Ya, ada juga orang-orang yang tidak memiliki tangan. Apakah tanganku dari bangun tidur ini sampai tidur kembali ini dipakai ibadah atau dipakai maksiat? Pikiran, telinga, semuanya. Tapi bukan hanya introspeksi, ya, bukan hanya dikaji, tapi ada peningkatan. Ya, kalau hanya dikaji itu bukan muhasabah. Ya, kalau hanya dibaca, ya Allah kaki aku gini-gini, tapi besok gitu lagi, itu bukan muhasabah. Dan itu bukan dakwah. Ya, itu hanya cerita kepada diri sendiri saja. Ya, bukan muhasabah. Tapi yang disebut muhasabah itu adalah kita mengkaji ulang, berintrospeksi diri untuk meningkatkan kualitas ke depannya. Nah, apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, tetaplah bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian melihat ma qaddamat, apa-apa yang telah engkau lalui, apa-apa yang telah engkau kerjakan, lighad, untuk dijadikan ukuran barometer dalam meningkatkan kualitas hidup, kualitas pengabdian, kualitas keilmuan, kualitas kepedulian, kepekaan, kualitas ibadah kepada Allah, lighad, di hari-hari yang akan datang. Nah, ini metodenya yang disebut dengan muhasabah. Jadi metodenya nanti rupa-rupa. Jadi kalau tadi saya katakan ada dakwah nafsiyah, metodenya apa saja? Ada dakwah fardiyah, metodenya apa saja?
Jadi sebetulnya ini tidak cukup 3 semester, Pak. ya, ini yang saya ceritakan pengantar aja lah, pengantar. Nah, yang kedua, selain muhasabah, metode dakwah nafsiyah itu adalah wiqayah. Wiqayah itu proses penjagaan diri, ya, pemeliharaan diri dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang dilarang. Ini wiqayah namanya, pemeliharaan diri, ya. Kita berusaha, berupaya untuk tidak melakukan sesuatu yang pernah kita lakukan dan itu salah. Ya, orang bilang jangan sampai terjerumus kepada lubang yang sama. Nah, penjagaan pemeliharaan diri inilah yang disebut dengan wiqayah. Dan puasa ini adalah muatan wiqayahnya sangat tinggi, Pak. Kita tidak makan dari pagi min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar sampai ghurubi syamsi, ya, sampai terbenamnya matahari. Itu kita dijaga dari makanan, jangankan yang haram, yang halal pun juga tidak boleh dimakan. Dijaga perbuatan kita, dijaga perilaku kita, dijaga ucapan kita. Ini dalam rangka wiqayah. Ya mungkin muhasabahnya seperti apa? Muhasabahnya seperti ini mungkin. Kita sampai sekarang ini usia di antara bapak-bapak ada yang 70. Ya, paling tidak bapak-bapak bertanya yang usia 70, ini Ramadan sudah berapa kali ya 70? Kalau usia 70 dipotong masa kanak-kanak 10 tahun aja berarti 60 kali Ramadan. Sejatinya semakin sering ikut Ramadan, sejatinya kita semakin soleh, gitu kan. Sejatinya semakin peka, semakin peduli, sejatinya semakin giat ibadahnya, sejatinya ngaji Qurannya semakin lancar, gitu kan. Tapi kok bukan malah lebih baik, bukan Ramadannya yang jelek, tapi paling tidak ini kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini. Nah, itu muhasabah. Jumatan setiap seminggu sekali Allah memberikan kesempatan untuk Jumatan. Sejatinya orang yang semakin Jumatan semakin soleh. Tapi kenapa ya? Dapat kalau Ramadan puasanya semuanya berhasil, Jumatannya semuanya berhasil, seluruh sholat ibadahnya berhasil, Indonesia itu aman, Pak. Aman. Semuanya taat zakat, aman, Pak. Ya. Tidak ada dalil efisiensi seperti sekarang. Efisiensi. Sebetulnya ya, kalau kesadaran itu semuanya, wah, sudah luar biasa. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan itu terkait dengan evaluasi itu yang disebut dengan muhasabah. Jadi muhasabah wiqayah. Yang ketiga, metode dakwah nafsiyah itu apa? Tilawah. Seperti yang pernah saya sampaikan, perbedaannya dengan qiraat. Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat, puasa. Shaum Ramadan. Ya. Tuh, yang kelima, sedekah jariyah. Itu metode dakwah nafsiyah, Pak. Orang Sunda sing rajin sedekah miceun sial cenah gitu kan. Ya kan? Miceun sial orang Sunda menyebut teh. Miceun sial teh ku sedekah. Mata lamun aya sesuatu yang musibah teh datara sedekah cenah. Ya karena memang itu metode, Pak. Ya metode dakwah terhadap diri sendiri, ya. Jadi barang siapa yang meninfakkan maka dia akan dilipat gandakan, akan ditambah lagi hartanya, kan gitu. Nah, muncullah logika setan. Apa kata logika setan? Diinfakkan saja orang harta akan bertambah, apalagi kalau tidak diinfakkan. Nah, itu logika setan, gitu, Pak. Logika setan. Nah, ini ya untuk sementara ya metode dakwah nafsiyah, insya Allah nanti kita kaji lagi. Jadi mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur. Tahun depan kita lanjutkan kajian dakwah ini ya kepada dakwah pardiyah. Tapi dakwah nafsiyah kita sepohodei setahun memberinya gitu. Tersilap deh, nggak apa-apa. Ya, yang namanya ngaji sudah di usia seperti ini, jangankan bapak-bapak usianya di atas saya. Saya juga sekarang kadang hese inget gancang poho itu ya. Ya, hese inget gancang poho itu kan. Tapi ya ini adalah duduknya saja sudah ibadah gitu kan. Ini adalah kajian dakwah. Nah, termasuk nanti rukun dakwah itu apa saja, unsur dakwah itu apa saja. Masih banyak kita kaji
kita lanjutkan, atau tidak di Ramadan pun juga nanti ada kesempatan-kesempatan lain. Terima kasih, ini sebagai pengantar kedua untuk kajian pagi ini terkait dengan dakwah saja, belum ke tarbiyah karena dakwahnya pun juga masih luas. Disilahkan dibuka pertanyaan ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Mangga. Jangan hanya bertanya, nanti silakan ibu dan bapak memberikan komentar, atau karena kan tidak semuanya bisa jawab juga. Barangkali jawabannya ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Implikasi dari dakwah itu kan menyangkut hati dan perasaan orang lain. Nah, mungkin di antaranya untuk dakwah itu kita bisa membangun kesadaran yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat menginspirasi hal-hal yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik. Kemudian yang ketiga adalah membangun hubungan sosial. Nah, yang agak sekarang lagi ngetren itu mengurangi konflik. Kemarin viral pendakwah membuat konflik dengan tukang minuman itu. Ya, jadi itu jauh dari dakwah yang tadi disebutkan tadi. Bagaimana kita konsepnya agar dakwah ini tidak menimbulkan konflik, karena setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda dan ilmu pengetahuan yang berbeda. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, ini tantangan dakwah banyak sekali ya. Intinya dakwah itu adalah membuat kebahagiaan, kenyamanan, ya. Maka kalau dakwah dengan ucapan, dengan tindakan, Pak Jainuddin MZ itu sering menyebutnya dakwah itu harus merangkul, tidak boleh memukul. Dakwah itu harus mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu harus mengundang, bukan menendang. Ini kalimat-kalimat yang masih terngiang-ngiang itu Pak Jainuddin MZ ya di telinga saya. Jadi, nah sekarang itu ya salah satunya adalah ya basisnya ilmu Pak. Ya alhamdulillah hari ini kita adakan kajian supaya, karena segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmunya, sekalipun yang akan dilakukan dengan baik, tidak dengan ilmunya malah hasilnya tidak baik. Nah sekarang itu banyak dakwah itu malah bukan menenangkan umat, tapi malah memprovokasi. Sehingga pulang dari ceramah itu orang itu ada dendam. Pulang dari pengajian itu orang itu ada terprovokasi ya, dengan retorika, menghasut dan lain sebagainya. Nah itu juga penting ya, harus ada, jangan tenang terus, harus ada orang yang mengingatkan melewati itu. Tapi itu harus dimanage itu kapan itu dikeluarkan, kapan itu ditarik gitu kan, dimanage ya. Nah karena orang-orang yang keras seperti itu juga kita butuh ya. Kita jangan terlalu asik di zona nyaman terus, santai terus. Harus ada, sehingga karena nyaman, karena santai, sudah terbiasa dengan keburukan. Nah harus ada orang yang membangunkan dengan cara seperti itu. Nah oleh karena itu saya sering membahasakannya, dakwah itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Nah amar ma'ruf nahi munkar itu harus dimanage. Ya. Di antaranya adalah kekuatan otoritas para penguasa. Saya termasuk agak lantang dulu ya ketika, mohon maaf, Bandung lagi bikin konsep Bandung agamis ya, sehingga kita tahu sebuah daerah tempat lokalisasi ini di Bandung ya, itu kan sekarang jadi pesantren apa namanya itu, Darut Taubah ya, itu kan image-nya jelek sekali ya dulu itu, apa namanya, daerah apa namanya itu, Saritem ya. Dan itu di setiap daerah hampir ada Pak. Di Surabaya apa namanya? Dah, kok tahu?
Nah itu dulu sebetulnya dalam rangka dakwah dilokalisasi. Kalau sudah dilokalisasi gampang membinanya. Ya, memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah kemudian ada gerakan mungkin dilokalisasi sudah lama tapi tidak ada perubahan, akhirnya dirubahlah, jadikan pesantren. Waktu itu saya mikir agak ini beda dengan orang. Apa ada orang yang mau pesantren ke Saritem gitu ya? Terus para wanita-wanita pelakunya itu dikemanakan? Ada yang kabur Pak, kabur ke daerah gitu kan, karena tidak dibina ekonominya misalkan. Kata hadis, kalau di satu kampung ada pelacur, penzina, satu orang, itu 40 rumah dilaknat. Nah sekarang kabur, anu ka Indramayu, anu ka Subang, jadi bukan 40 lagi ya tuh kalau gitu mah ya. Jadi malah menyebarkan, dan itu sulit dilokalisasi, sulit dibina karena tidak dilokalisir gitu kan. Ya tapi itu harus diapresiasi. Mungkin ada strategi yang jitu juga gitu kan. Ternyata sekarang image-nya sudah tidak ada. Hanya di kalangan orang tua kita saja yang tahu image-nya itu. Di kalangan anak-anak muda sekarang tidak tahu cerita, gitu kan pesantren. Terus sampai saya bilang kalau ada anak pesantren di sana, yang di mana pesantren di Saritem, itu image-nya lain Pak. Tapi itu ya itu gerakan dakwah dengan otoritas, diantaranya ada di lokalisasi. Dulu pernah saya ikut, mungkin di antara bapak-bapak ikut, ada Jasmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Kota. Ya, itu ada yang usul kita ingin menjadikan Bandung sebagai kota agamis. Ya, dari perempatan 5 sampai ke sana kita pasang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam gitu kan. Mohon maaf Pak, waktu itu saya lagi belek kesentengnya, saya yang nolak Pak. Kenapa itu Pak Mujib itu nolak? Pak ini memancing orang Pak, bagaimana kalau besok orang Kristen minta salib Pak di sebelah kanannya, kata saya. Kan ini bukan Bandung Islami, Bandung agamis. Agamis itu semua agama. Udahlah cukup Asmaul Husna itu tanamkan di sini saja, baca saja, tidak usah di sana. Lagian di kita ada kebudayaan, ada kebiasaan bisa ngebangun, tidak bisa memelihara Pak. Bayangkan Al-Aziz, Allah Maha Gagah. Jarak 2 bulan bingkeng Pak. Eta tulisan nat geus teu gagah deui Pak. Yang lebih parah dipakai janjian anak-anak muda. Ya kita ketemuan, kita kencan di mana? Di bawah Al-Wadud. Itu kan sampai tidak jadinya kan Asmaul Husna. Tidak jadi. Ya udahlah. Saya lihat bapak-bapak kalau masuk Cirebon, masuk Palimanan, itu di sana ada Al-Qudus gitu kan. Maha Suci, di bawahnya sampah, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, di bawahnya preman. Berantem. Aduh, udahlah, jangan terlalu banyak simboliknya kata saya. Tancapkan saja dalam diri pribadi kita. Sekalipun itu juga penting gitu kan, tapi jangan memancing orang lain untuk nah itu. Jadi kita membangunkan kesadaran itu butuh ilmu. Ya, termasuk untuk membangun inspirasi orang lain. Nah, jadi ada yang biasanya dakwah-dakwah yang provokatif itu, yang agitatif itu adalah dakwah-dakwah dengan ucapan, Pak. Tidak dakwah dengan perbuatan, ya. Kita kan ramai antar kiai, ya. Sekarang kita jangan terjebak lah. Sekarang dikomplikan tentang Habib, gitu kan. Ada yang Baklawi, ada yang saya menonton aja lah gitu. Ya, tapi suka dengan keyakinan itu nanti juga hapus lagi informasi itu. Sekarang sudah tidak dibahas lagi Pak ya. Sekarang sudah Sekarang itu sudah fokus ke lebaran, ke mudik semuanya. Sudah tidak mau lagi berbicara tentang itu. Jadi setiap isu akan lewat begitu saja gitu kan. Tapi kita juga jangan lenyap, kita juga harus tetap memperhatikan. Karena memperhatikan dan berperan itu adalah termasuk gerakan dakwah kita. Jadi amar ma'ruf nahi itu dengan ilmu dan wujud ilmunya itu
harus dimanage. Ya, maka manajemen dakwah itu sangat penting. Mangga Teh. Yang ingin ditanyakan apa bedanya tarbiyah dengan madrasah dengan tarbiyah ya. Terus di Indonesia itu kan demikian banyak pendai dan medianya pun demikian sekarang berseliweran. Apakah dari umpamanya organisasi MUI sendiri sudah merasa tercapai dengan metode dakwah yang sekarang dilaksanakan terhadap umat, atau karena hasilnya maaf jangan sampai kelihatannya antara sajadah dan haram jadah itu simultan gitu. Nah, apakah yang di sini yang perlu dibenahi itu metodenya atau apanya, sehingga ada hasil yang memuaskan untuk umat, sehingga umat menjadi sadar dengan apa yang didakwakan oleh para pendai. Ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Madrasah dan tarbiyah. Madrasah itu tempat, asal katanya darosa, belajar. Jadi orang yang mengajarnya disebut mudarris. Nah, orang mengajar itu ada yang disebut muallim, ada mudarris. Kalau muallim itu mengajar langsung, dianggap asalnya kosong, diisi langsung, itu muallim. Ya, memberitahu. Nah, itu untuk anak SMA, SMP gitu kan. Kata orang Sunda dihuapan terus. Nah, kalau mudarris itu, maka mudarris itu adalah khusus untuk perguruan tinggi. Maka bahasa Arab dosen itu disebutnya mudarris, lecture ya, mudarris itu. Nah, tempat belajarnya disebut madrasah. Jadi tempat madrasah itu. Sementara tarbiyah adalah pendidikan. Ya, pendidikan lebih cenderung kepada pembimbingan, pengatikan. Robba yurabbi tarbiyatan. Ya, Allah itu kan sering ditampilkan dengan kata Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil alamin, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin binnas. Nah, dari pasti peralihan kata dari Rob itu jadi tarbiyah, ada proses bimbingan. Nah, ada pendidikan yang lebih mendalam yang disebut dengan transfer knowledge. Ya, kalau pengajaran itu transfer knowledge, kalau pendidikan itu transfer value. Jadi yang ditransfernya adalah nilai, itu pendidikan. Nah, dalam bahasa Arab pendidikan itu disebutnya ta'dib, bukan tarbiyah. Ta'dib. Maka kata Nabi, adibu auladakum, didiklah anakmu. Nah, pendidikan. Nah, di kita itu sering disatukan antara pendidikan dengan pengajaran itu seperti satu makna, ya. Sehingga yang diberikannya adalah transfer knowledge terus, ilmu terus, sementara perilaku, moral, akhlak, karakter itu tidak dibangun. Nah, ta'dib itu adalah membangun karakter. Nah, itu tempatnya bahkan tidak menggunakan tempat, tapi dengan perintah. Ketika saya dulu disuruh ngambil air, itu sedang dididik oleh keluarga saya untuk tanggung jawab. Waktu itu waktu kemarau halodo ya Pak, sehingga ngalat cai itu sampai 1 kilo dididik untuk memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, bahwa cai itu adalah air, itu adalah kebutuhan buat banyak. Dan banyak dengan perilaku-perilaku, dengan perintah-perintah dari orang tua, dari para pendidik, itu luar biasa. Nah, hari ini yang lebih kentalnya itu adalah transfer knowledge-nya. Ya, pendidikan karakternya kurang. Ya, maka gubernur sekarang itu gebrakannya luar biasa juga ya. Sampai bisa luar biasa, bisa terlalu ekstrim juga gitu kan. Sampai piknik juga dilarang ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam itu ya. Ya, pendidikan karakternya itu yang sulit. Nah, ada lagi ustadz. Nah, kalau ustadz itu Pak, mohon maaf, ustadz itu bukan pengajar di TK.
Ustadz itu gelar akademik, Pak. Bahasa kitanya guru besar, profesor, Pak. Kalau di kita kan ustadz itu tokoh agama di bawah, Pak. Manggil nage tengenahnya tan kemana tan? Ya. Kamu di kampung sok diplesetkan ustadz itu usaha tara anak deres gitu kan. Itu jadi ini sebentar lagi ya. Tahunnya saya begini, dulu saya masih kuliah di IAIN, belum UIN. Saya masih kuliah ngambil jurusan bimbingan konseling, Fakultas Dakwah. Nah, di IAIN itu dulu suka ada ini ya, Pak Lutfi, dosen tamu dari Mesir. Saya masih ingat Syekh Hasan, Syekh Mahmud, ada 4 orang lah. Nah itu saya suka waktu jadi mahasiswa, suka disuruh untuk menemani dosen-dosen tamu dari Mesir. Nah, mungkin dianggap bisa ngomong pada waktu itu bahasa Arab. Ya, jadi kalau ada dosen-dosen mau ke ujung Berung, apa saya yang ngantarnya. Dan saya terus dititahan, Pak, disuruh terus, Pak. Padahal itu mah relawan saja gitu kan. Saya itu ya tidak tugas dinas karena saya sedang mahasiswa. Tapi karena saya sudah dipanggil Ustadz, Pak, waktu mahasiswa itu. Jadi panggilan Ustadz itu melekati mahasiswa. Sekalipun saya pakai kaos oblong gitu ya, nggak tahu apa orang itu manggil Ustadz ya ke saya teh. Tiba-tiba jalan ke depan, itu dulu ada wartel, ada pohon beringin besar di depan. Nah saya lagi jalan dengan Syekh Hasan, Syekh Mahmud, ya, orangnya tinggi-tinggi, orang Mesir. Tiba-tiba teman saya manggil, Ustadz Mujib, kemana? Oh, itu orang Mesir kaget, Pak. Lihat saya yang kecil, Kang, dipanggil Ustadz. Orang Mesir sampai bilang, Mujib, intahin askor, kamu di sini kecil. Emang iya kecil. Emangnya kenapa? Kamu Ustadz. Emang kenapa Ustadz? Dia bilang, Ustadz gua profesor. Oh baru sadar saya. Oh profesor gitu. Gelar akademik dari kampus itu, Ustadz itu, kata dia. Muncul tak otak bulu saya itu. Kebeneran iya. Ti kamari nitah wae gitu kan ya. Akhirnya saya ngaku. Dan memang sesuai dengan orang manggilnya. Naam ada hinaskor, laki ada Ustadz. Saya di sini masih kecil, tapi saya Ustadz. Sejak itu dia minta maaf, Pak Lutfi, dan tidak berani-berani kepada saya nyuruh-nyuruh lagi, Pak. Aya untung. Tapi napi kaina ieu can turun can guru besar can diurus gitu kan. Tapi tiba heula geus disebut Ustadz. Jadi Ustadz itu profesor, Pak. Lalu pas saya semester 8 lah, mau akhir, saya diberi kitab dari Kiai Tantan itu, namanya kitabnya itu adalah At-Tafsir Al-Manhaj fi Tafsir Maudu'i, metodologi tafsir tematik. Nah, di sana itu pengarangnya itu Al-Ustadz Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Al-Ustadz Doktor, oh berarti benar Ustadznya profesor gitu. Karena doktornya mah ditulis dengan Arab, tapi profesornya enggak, Ustadz itu pro. Jadi, nah kalau di kita kan lain gitu kan. Jadi ada mu'alim, ada mudaris, ada Ustadz. Jadi kalau bapak-bapak yang ngurus masjid dipanggil Ustadz itu harus bangga, profesor itu. Ya. Tapi kan sekarang manggilnya prof, ya itu prof itu umum, bisa provokator, ya, bisa profesor, itu kan. Nah, kemudian yang terakhir, nah dakwah itu bukan untuk menghapus neraka. Dakwah itu tidak untuk menghapus neraka. Tapi dakwah itu adalah untuk mendampingi orang supaya tidak masuk neraka. Jadi keberhasilan dakwah itu hanya ada di alam apa ya? Ya bisa dikatakan berdasarkan indikasinya saja. Indikasi-indikasi sederhana. Kalau kita melakukan perubahan seperti ini, lalu targetan kita tercapai, oh ini berhasil gitu kan. Tapi ada lagi tantangan-tantangannya. Jadi maka oleh sebab itu kewajiban yang melekat kepada setiap individu bukan artinya akan hilanglah atuh rame atunya lamun jelema saroleh di Indonesia namanya soleh semuanya, ya udah selesai dakwah itu gitu kan, terame gitu kan. Justru makanya dakwah itu bukan untuk, apakah MUI sekarang sudah mengatakan berhasil? Ya belum juga.
selama masih ada kekurangan, konflik jauh-jauh dari targetan, ya itu belum dikatakan berhasil. Maka terus MUI berupaya untuk melakukan dakwah dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan ke birokrasi, ke para pejabat. Ya, hari ini kan Pak Wali Kota Bandung ya bekerja sama dengan Kementerian Agama dengan MUI kemarin, dan saya yang memberikan ceramah pada launching Semarak Ramadannya di Pendopo. Itu gerakannya adalah pemberantasan buta huruf baca tulis Al-Quran. Nah ini adalah gerakan dakwah. Berhasil atau tidaknya, meningkat enggak ini? Oh ini jadi sekian persen kurang ini yang buta huruf baca tulis Al-Quran itu. Oh bisa dikatakan, belum bisa dikatakan berhasil, paling ngegeser sedikit gitu. Ya. Jadi targetan harus ada karena harus dimanage ya. Tapi ya kalau dikatakan berhasil, Nabi Muhammad itu melakukan dakwah di Mekah dan di Madinah sampai akhir hayat Nabi, orang Yahudi masih ada. Bahkan sampai sekarang ya. Kenapa? Itu Nabi mewariskan. Nah itu bagian tugas kamu sekarang dakwahinya, gitu kan. Gitu. Jadi biar dakwah itu terus berkelanjutan. Demikianlah Ibu dan Bapak untuk kajian dakwah ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan dakwah, dan mudah-mudahan tercerahkan dan kita disadarkan kembali bahwa siapapun di antara dari diri kita, apapun profesi dan keahlian kita memiliki kewajiban untuk melakukan dakwah, baik yang terpenting dakwah terhadap diri pribadi atau antar individu atau antar kelompok, antar lembaga, antar lintas suku dan budaya. Jadi sekarang kita tahu bahwa dakwah itu bukan hanya cuap-cuap, itu ceramah. Ya, ada orang itu dakwah, itu bagian terkecil dari dakwah, namanya ceramah, maka disebutnya juga penceramah. Kalau disebut dai, ya siapapun orang yang melakukan perubahan itu adalah dai. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.